Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas kembali untuk update dari pergerakan gold ini sendiri atau XAUUSD. Oke, kalau kita lihat di sini kemarin malam itu dia sempat spike ya. Jadi kurang lebih ke 1813 1813 ya. Poin 073 kalau di sini sih kalau saya perhatikan ya 1813 ya. Kemudian dia naik lagi, tapi kalau kita perhatikan memang secara candle di sini kalau kita pakai yang 30 menit ya di sini ada sedikit base tapi belum ditembus sama dia. Ya, jadi itu hanya bisa dikatakan spike only ya di sini ya. Ini ada base di sini ya. Jadi dia kemarin kan dia retest terus di sini. Nah, ini dia retest ke bawah, dia spike only di sini. Untuk nge-clear ambil liquidity gitu sebenarnya, ambil liquidity kemudian dia balik lagi naik ke atas. Nah, ini dia udah balik ke dalam area dia atau range-nya dia. Jadi kalau kita perhatikan untuk si gold ini sendiri, kalau kita ambil ke time frame 1 jam ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini sebenarnya itu bikin base 1 2 ya. Sini gini. Ini 1 2 3 4 5 6. Nah, ini bikin base dia. Jadi dia itu sebenarnya sideways dengan range harga 1828 ya, 1832 untuk area resistennya. Kemudian untuk area supportnya itu dari 1815 ya. Kalau kita lihat di sini 1815 sampai 1817 itu untuk area supportnya dia gitu. Tapi dia kemarin itu sempat spike sampai 1813. Nah, kemudian kalau kita perhatikan selama si gold ini ya, untuk siang hari ini selama dia masih belum bisa break dari range sideways dia ya, atau sampai malam lah, kita nanti ada NFP ya teman-teman ya. Jadi NFP ini kalau kita lihat memang di jam 7.30 ya atau setengah 8 seperti biasa di Jumat pertama ya, di awal bulan ini, bulan Oktober. Dan seperti biasa untuk hari Jumat ini kita harus lebih hati-hati karena ya seperti yang kita tahu ya, hari Jumat itu adalah hari closing pasar, dimana pasar ini pasti akan bergerak sangat volatil dan harganya itu mungkin bisa dikatakan tidak begitu menentu gitu. Walaupun kalau saya perhatikan di sini memang dia nge-base ya, pergerakannya sideways. Tapi kalau kita lihat dari daily-nya dia di sini baru reject pertama kali gitu. Jadi kan kemarin dia sempat close merah juga doji ya. Jadi masih indecision candle untuk daily-nya dia. Kemudian di sini juga indecision, jadi dia ada doji 2 kali ya. Semoga aja untuk yang Jumat ini bisa di close di dalam zona hijau ya. Kalau zona hijau berarti dia itu minimal harus bisa bertahan di atas open marketnya si Asia. Berarti open market Asia itu di 1820 gitu ya. Kalau dia bisa close di atas 1820 berarti untuk hari Senin nanti bisa ada decline ya atau rebound ya, lebih tinggi lagi, kemungkinan besar sih sampai 1830 ya, 1830 sampai 1840-an untuk area reboundnya dia. Sebenarnya bukan rebound ya, tapi lebih tepatnya itu ke koreksi gitu, koreksi harga. Oke, itu ya, itu untuk gold ya. Jadi untuk candle hari ini kita masih wait and see dulu ya, sebelum dia benar-benar rebound ke atas. Saya pribadi sih memang ada entry ya, saya ada ambil posisi kurang lebih 1817an ya untuk posisi saya, dan memang udah saya close sebagian dan itu udah saya accept plusin, jadi sudah aman ya. Saya kemarin itu ambil dari 1819 ya, kalau 1819 plus 1818 itu saya ambil sampai ke 1817 gitu, itu masih ada. Jadi bagi kalian masih ada posisi nih di daerah sini ya, kita sama-sama amanin dulu ya. Pokoknya kalau kalian mau hold ini boleh ya kalian hold, tapi usahakan pakai SF plus aja gitu, karena kita nggak tahu ya dia bisa balik lagi ke bawah sini gitu. Oke, kemudian ini kalau kita lihat di area sideways ini ada yang namanya center point. Nah, saya suka nih sebut center point, kenapa? Karena di sini kalau kita lihat nih, ini ada range sideways ya, terus ini ada rejection, ini ada rejection ya kan. Nah, rejection ini yang jadi penghalang pertama atau bisa dikatakan tuh sebagai pintu pertama dia untuk menuju ke area atas ini gitu. Jadi kalau kita lihat ini kan sesi Asia ya. Nah, sampai sesi Asia ini kalau dia belum bisa break ya, kemungkinan besar dia akan sideways dulu di sini ya.
Nah, sesi London itu di jam 2 nanti ya, kita akan perhatikan bisakah dia break dari sini. Kalau sesi London itu bisa break di atas 1824 ya, atau 1825 ya, ini bisa menunjukkan adanya kenaikan ke 1830 pada saat sesi London nanti sampai menjelang sesi Amerika gitu. Sesi Amerika kalau dia bisa bertahan di atas 1824 ya, atau 1825 ya, kalau kalian perhatikan di sini ya, itu dia bisa melakukan kenaikan lagi ya ke sampai 1830 atau 1835 ya, pokoknya dua area ini gitu. Paling tingginya itu ke 1840 untuk kenaikan Jumat ini gitu. Oke. Itu kalau kita perhatikan berdasarkan sesi gitu. Pokoknya ini sideway range sideway dia lah gitu ya. Ini sideway range dia gitu. Kalau mau masuk buy memang untuk scalping 1820 best sih, best zone untuk scalping only ya di sini. Kalau di sini saya belum begitu recommended, kalau maupun tunggu dia breakout dulu, breakout 25 dulu. Breakoutnya pakai yang 30 menit cukup, 30 menit aja untuk breakoutnya gitu. Ya, breakout, tunggu dari tes. Nah, retestnya kalian bisa pakai yang 3 menit atau yang 3 menit. Yang 15 menit atau 5 menit. Itu tergantung kalian konfirmasinya gimana ya. Pokoknya tunggu dia breakout dari 25 dulu gitu. Soalnya kan banyak gitu ya trader yang punya konfirmasinya sendiri-sendiri, caranya sendiri-sendiri juga. Jadi sesuaikan aja gitu. Intinya dia breakout 25 ya, itu bisa kurang lebih targetnya di 1828, 1832 gitu. Yaitu kalau dari pandangan saya. Tapi kalau misalkan kalian punya pandangan lain, boleh kalian jelaskan ya, atau kalian kasih tahu gitu. Nah, kemudian kalau kita bahas lagi untuk next supportnya dia, ini kan next supportnya itu, ini kan current supportnya kan di 1815, 1817 ya. Nah, untuk next supportnya itu ada di 1810, 1808 ya kan. Kemudian ada di 1800 ya, atau 1800. Tapi saya mau ambil ini kurang lebih dari 1802 ya, kurang lebih segini. 1802 untuk area support, range supportnya dia 1800 sampai 17 terendahnya itu kemarin saya sempat cek ya. Bentar. Terendahnya itu kemarin di 1793 ya, 1793. Ini 1792. Ini support terendah dia ya. Kalau kita mau main support lagi di sini itu 1792. Tapi kalau saya lihat sih untuk Jumat ini kayak walaupun penurunan lagi atau terjadi penurunan lagi, kayaknya cuma sampai kurang lebih sih di 1800 ya untuk ekstrimnya gitu. Karena itu kan juga udah cukup rendah ya. Itu sekitar 1,2%. Kalau dia mau turun lagi 1800 itu 1,2 1,3. Ini cukup ekstrim gitu. Jadi mentok-mentok di 1800 untuk penurunan dia. Worst case-nya ya guys ya. Nah, tapi kalau untuk hari ini misalkan dia mau naik ya, kita hitunglah ke 1840-an gitu. Karena untuk harga openingnya itu kan di tanggal 6 Oktober ya. 6 Oktober berarti di sini 1818 ya ke sini itu sekitar 1,3. Jadi worst case itu bisa naik ke 1840-an. Kita ambil patokan 1% lebih lah gitu ya. Intinya 1% ini jadi patokan untuk kenaikan sama penurunan dia untuk hari ini gitu. Karena kalau kita lihat juga dia masih range sideway ya, 4 jamnya aja sideway gitu kan gitu. Oke. Tapi kalau dari daily sih memang dia mau retrace dulu ya, dia mau koreksi dulu ya kalau saya perhatikan ya. Tapi nggak tahu, kalau kalian punya pandangan lain boleh ya kalian tuliskan di kolom komentar ini gitu. Paling nanti untuk buy saya kalau misalkan dia belum bisa break dari 1828, 1830 ya. Kalau kita perhatikan di sini nih ada resisten. Nah, ini baru kita close untuk buy-nya. Oke, kemudian kita lihat dulu dari news ya. Oh ya, nanti saya mau jelasin ini juga. Kemudian kalau kita lihat dari news ini, pertama ada NFP ya, ini jadi target utama kita ya, atau topik utama kita untuk hari ini. Dan nanti juga ada live di IMF ya, membahas ya mengenai NFP itu di jam 7 malam itu sampai NFP dibahas. Jadi kalau kalian mau nonton untuk live-nya, boleh banget kalian langsung klik aja linknya itu di channel Telegram Jurnal Trading ID, itu saya share di sana gitu. Oke, kemudian di sini kita akan lihat juga untuk average hour earning gitu. Jadi pendapatan rata-rata ini dari pekerjanya ya, ini juga jam 19.30. Jadi kalau kita lihat memang NFP-nya ini berkurang ya, minus, tapi hours
pendapatan rata-rata mereka tuh meningkat gitu. Biasanya sih kalau saya perhatikan ya, dengan adanya penurunan dari NFP ini biasanya dia juga ikut turun gitu biasanya ya, tapi let's see lah. Tapi kan sini kan dia masih surplus nih gitu kan. Kalau memang betul NFP jelek ya, harusnya ini juga ikut minus juga ya, harusnya gitu. Tapi ya let's see lah nanti gimana. Terus ada kemudian di jam 19.30 juga itu ada unemployment ya, red ya, tingkat tidak bekerjanya itu dari 3,8 turun ke 3,7 ya. Jadi memang kalau kita perhatikan ada penurunan ya dari si unemploymentnya dia itu ke 0,1% gitu. Ini surplus ya kalau kita lihat, tapi kalau dari data NFP sih harusnya minus semua gitu. Oke. Nah, itu kalau untuk news USD malam hari ini ya, memang cukup banyak. Ditambah lagi hari ini ya hari Jumat ya, jadi memang harus berhati-hati gitu untuk open posisinya. Oke, jadi itu ya. Kemudian kita juga mau bahas mengenai ini antar sesi ya. Jadi kenapa saya bilang tadi di 1820 dia harus bertahan, karena ini adalah open dari market Asia gitu, open dari market Asia. Nah, ini kalau untuk low-nya sih saat ini di Asia sih 1819 ya untuk low-nya. Kemudian untuk high-nya saat ini ya ada di 1824. Tapi kalau kita perhatikan dia masih ketahan nih. Dia masih coba retest di area high yang London yang kemarin ya. Ini kan ada sesi London yang kemarin. Nah, ini masih tes sama dia. Kalau dia bisa break dari 23, 24 ya, terutama di 25 lah gitu untuk amannya ya, itu dia bisa menunjukkan kenaikan. Karena untuk saat ini dia lagi retest ke sesi London yang di hari sebelumnya gitu ya. Ini kalau dia bisa break di atas 24, 25 baru dia bisa menunjukkan kenaikan lagi. Artinya kan relate ya dengan mapping yang sebelumnya gitu. Kalau dia belum bisa break pun ya dia akan ngejar lagi sesi New York yang kemarin. Ini kan ada high-nya dia ya. Nah, dia akan kemungkinan bisa ngejar 22 sampai harga high-nya dia di saat candle open. Nah, si 22, 21 dia akan kemungkinan bisa ngejar sini lagi untuk nyari bantalan untuk coba untuk tembus dari si 1824 lagi gitu. Sebelum dia bisa break 1820 gitu, dia masih akan terus coba naik dan ngebreak dari 1824-25 ini gitu. Itu kalau dari pandangan saya. Kalau dari candlenya sih memang untuk daily ya, untuk XAUUSD daily itu masih doji ya, belum ada belum ada bahasa itu, belum ada tren yang berlangsung lagi ya. Artinya dia masih indecision candle ya kalau doji itu sebenarnya. Terus kalau dari monthly-nya memang masih bearish ya. Kalau untuk monthly itu masih bearish candle. Kemudian kalau untuk weekly-nya itu indecision candle juga kalau kita perhatikan di sini ya, weekly-nya, karena dia masih berada di area support-nya sih. Weekly-nya dia sendiri ini engulfing pattern gitu. Jadi kemungkinan besar kalau dia bisa pun ya dia nanti masuk lagi ke 1843 karena ini adalah candle doji ya dia. 1843 itu bertepatan dengan area saat ini area dojinya dia di sini nih yang warna merah ini gitu, range entry-nya dia gitu. Oke, jadi itu ya untuk gold. Kemudian kalau kita lihat dari DXY, kalau DXY sih memang kalau saya perhatikan hari ini dia naik kembali ya, dibuka di zona hijau 0,1, tapi kemarin itu dia belum bisa nembus dari pivot level ya di sini. Ini yang kita bahas juga di pertemuan kemarin ya tembus turun lagi. Nah, untuk hari ini kita mau bahas lagi mengenai pivot levelnya untuk si DXY ini sendiri ya. Oh ya, nanti saya mau bahas juga deh pivot level di gold ya. Sebentar, kita bahas dulu yang di DXY. Oke, untuk pivot level DXY ini dia berada di level harga untuk hari ini ya. Untuk hari ini tuh dia masih ada di level harga ini guys. Nah, jadi ini pivot level terbaru di DXY. Bentar. Nah, itu di 106.42 sampai 106.59. Nah, ini daily pivotnya gitu. Ini perlu jadi perhatian kita juga untuk hari ini, karena
kalau dia belum bisa break dari pivot level ini, DXY itu masih akan melakukan penurunan lagi, karena kalau kita lihat dari weekly-nya juga udah mulai reject ya. Kemudian daily-nya juga udah bagus untuk turun ya, karena daily-nya sini ada evening star kalau kita perhatikan ya. Ini ada evening star untuk daily-nya. Evening star di mana? Evening star di sini. Nah, 3 candle ini evening star untuk daily ya. Kemudian ini ada konfirmasinya, jadi memang ini bisa dikatakan hanya koreksi untuk setengah kenaikan candle ya, baru dia lanjut turun lagi ke bawah gitu. Itu kalau saya perhatikan, tapi kalau kalian lihat itu gimana, kalian boleh kasih masukan di kolom komentar. Karena kalau saya perhatikan di sini ada morning star juga nih gitu untuk si DXY gitu, daily-nya gitu. Makanya paling kalau dia mau turun pun dia turun sini ya, 106 lah, 106 target turunnya dia untuk hari ini, berarti kurang lebih 40 pip ya dari 106.43, dan worst case itu bisa ke 105.7 ya, ini 105.7 untuk penurunannya dia DXY hari ini. Ya 106.7 105.7 itu untuk DXY. Nah kemudian kita lihat lagi nih untuk si gold ya. Nah sebentar, DXY ini belum selesai. Nah DXY ini selama dia belum bisa break ini kan dia turun ya. Nah kalau dia udah bisa break dari area pivot levelnya dia, berarti dia akan ngejar lagi nih S1 di 106.68. Kemudian S2 nya itu ada di 107 ya, dia balik untuk ngejar atas ini lagi gitu. Maka ini jadi penentunya dia gitu untuk si area DXY nya. Nah kemudian kalau untuk Goldie kita coba cek ya. Nah Goldie ini kayaknya trading above si pivot level di hari ini kalau saya lihat. Nah betul, dia trading di atas pivot level untuk Goldie hari ini. Jadi pivot levelnya tetap ya sama yang tadi saya bilang, itu di 1821 1820. Ini ada area pivot levelnya dia. Jadi selama di atas ini ya, ini masih akan ngejar atas terus untuk si gold. Nah kalau kita lihat memang ini ada R1 nya di kurang lebih 1828. Nah ini targetnya dia. Kemudian target kedua yaitu di 1837 S2, R2 nya, R3 ini 1844. Ini adalah target-target ya single ya, jadi ini yang perlu kita perhatikan untuk resisten. Kalau mau selling point sih sebenarnya ini nggak recommended ya, emang ini scalping sell di 1828, atau mau lebih aman medium risk itu 1836, yang lebih aman lagi 1844 gitu. Itu kalau untuk Goldie ya. Kalau untuk buy ya tadi 1822 21 ya, 1821 sampai 1820 ini area buy scalping ya. Ini agak high risk, tapi ya perlu saya ingatkan ini agak high risk di area sini. Stop lossnya paling nanti taruhnya di bawah sini aja ya kan. Kemudian buy kedua itu di sini 1817 1815 ya. Kemudian nanti untuk buy yang ketiga paling nanti kalau ketiga itu ya kita tunggulah di 1810 1808, itu paling aman itu untuk yang ketiga ya gitu ya. Oke gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari data NFP memang hasilnya kurang bagus untuk DXY ya, intinya gitu ya, kurang bagus untuk DXY. Artinya kita ada harapan untuk gold ini tuh di hari Jumat naik gitu ya. Oke, ini mungkin sekian dari saya. Nanti kalau ada yang ingin tanyakan silahkan kalian tanyakan kembali di kolom komentar ya. Nanti kalau untuk Euro USD sama GBP USD saya akan update di channel Telegram aja dalam bentuk mapping ya, karena mohon maaf saya belum sempat ternyata untuk upload video mengenai falas untuk minggu ini. Oke, sekian dari saya, terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.